على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa nittaba'a hudah wa sallama tasliman katsira ba'd. Wa ghairu madin mithlahu qad amila in kana ghairu al-madi minhu istu'mila. Coba arif hamzah. Wa ghairu madin as-siqal. Ya. Ya. Wa ghairu madin mithlahu qad amila, apa maknanya? Ya, bisa juga mithlahu di situ di i'rab sebagai na'at dari masdar, sebagaimana dikatakan al-Makudi, yakni qad amila amalan mithlahu. Ya. In kana ghairul madhi minhu istu'mila. Belum tadi ya? Ya, Hasan. In syartiyah kana. Ya. Ya. Al-jar wal majrur muta'alliq bi istu'mila. Ya. Al-jumlah al-fi'liyah khabar kana ana jawabu in syartiyah taqdiruhu ya innahu ya'mal aidha, maksudnya dia juga beramal, yakni ghairul madhi beramal juga seperti madhinya. Fi'il ini yang dia beramal ataupun kana dan akhwatnya yang dia beramal merafa'kan isim menasabkan khabar secara tafsil terbagi kepada berapa bagian? Secara rinci terbagi berapa bagian? Secara rinci dibagi menjadi 3. Yang pertama yang jamid dan tidak tidak bertasarruf sama sekali. Contohnya apa? Laisa dan dama. Laisa dan dama. Yang kedua? Yang bertasarruf tapi naqis. Ya, bertasarruf tapi tasarrufnya naqis. Contohnya apa? Fati'ah, infaka, ya, zala, Fati'ah, infaka, zala, bariha. Kemudian yang ketiga? Yang ketiga bertasarruf dengan tasarruf tam. Ya, bertasarruf dengan tasarruf tam itu apa? Selain ya. 6 fi'il tadi. Ya, sisanya. Ya, Allahu fiik. Kemudian contohkan teman masdar yang beramal. Ya, yang bertasarruf dari fi'il tadi berupa masdar, apa contohnya? Isim fa'ilnya? Fi'il mudhari sudah, yang paling gampang. Yakunu rasul alaikum syahida. Yakunu rasul alaikum syahida bisa bikin sendiri. Ya, setelahnya, ya bisanya mudhari'nya saja. Ya, yang isim fa'ilnya. Wa ma kullu man yubdil bashashata ka'inan akhaka idza lam tulfihi laka munjida. Ahsan. Wa ma kullu man yubdil bashashata ka'inan akhaka idza lam tulqi laka munjida. Hafal enggak, Utsman? Enggak. Hafal enggak? Coba. Balik lagi. Ya. Wama. Jangan lupa menghafal. Wa kullu man yubdi bashashata. Wama kullu man yubdi. Wa kullu man yubdi bashashata kainan akhaka idza lam tulfihi munjida. Iya. Idza lam tulfihi laka. La idza lam tulfihi laka munjida. Iya. Balik lagi. Kemudian contoh masdar yang beramal. Bibadlin wa hilmin sada fi qaumihi al-fata. Bibadlin wa hilmin sada fi qaumihi al-fata wa kaunuka iyyahu alayka yasiru. Alayka yasiru, ahsan. Iya. Fi qaumihi al-fata. Hak kembali kepada al-fata. Iya. Di sini termasuk pembahasan apa ini? Khabar yang wajib didahulukan nih. Bibadlin wa hilmin sada fi qaumi al-fata. Ataupun dia muta'alliq saja ya. Muta'alliq saja karena al-fata fa'il dari sada. Ya, fi qaumi jar majrur muta'alliq bi sada. Di situ dhamirnya kembali kepada al-fata. Ya, boleh kenapa? Ya, karena di sini meskipun lafadznya diakhirkan tapi rutbahnya bagaimana? Iya, tidak, karena kembali kepada al-fata. Al-fata fa'il. Kemudian pindah disebutkan oleh beliau ataupun di sini disebutkan bahwasanya belum syair dulu ya, baca dulu. Wa fi jami'iha tawassutul khabar ajiz wa kullun samqahu dama hadar, ya di Arab dulu ini. A'rib
I'rab. Wa au istinaf fi harfu jarin. Fi jami'iha al-jar wal majrur, disingkat saja muta'alliq fi jami'iha jar majrur muta'alliq bi tawassut. Ya. Wa jami' mudhafun wa ha mudhaf ilaih. Tawassuta maf'ulun bihi muqaddam. Li'ajiz ya, wa huwa mudhaf al-khabar wal khabar mudhaf ilaih. Ajiz fi'lu amrin wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fi wujuban taqdiruhu anta. Ma ma'na wa fi jami'iha tawassutul khabar ajiz? Bolehlah menengahi khabar. Bolehlah ya. Apa? Boleh menengahi khabar pada seluruhnya. Ajiz fil amr maknanya. Ajiz, bolehkan gitu. Bolehkan menengahi khabar pada seluruhnya. Terus kulun mubtada. Ini. Wa fi jami' apa tadi? Tawassutul khabar ajiz. Bolehkan khabar menengahi. Bolehkah? Bolehkan menengahi khabar pada seluruhnya. Apa menengahi khabar maksudnya? Itu antara fi'il dan amilnya. Antara menempatkan khabar di tengah-tengah antara apa? Antara amil dan amil dengan isimnya. Iya. Secara mutlak atau ada yang dikecualikan? Ada yang dikecualikan. Apa? Ada enggak yang dikecualikan? Sebagian mengecualikan apa? Pindah. Ya, tidak pelajar ini ikhwan. Kemarin hilang. Orangnya ada tapi enggak ada rohnya. Sebagian melarang di tengah-tengah ataupun menaruh khabar tengah-tengah antara amil dengan isimnya pada ya kan, sekarang juga enggak ada. Kalau kemarin enggak ada, sekarang enggak ada. 2 kali double. Ya, kemarin orangnya enggak sadar, pelajaran lewat, sekarang orang yang sadar pelajaran juga lewat. Ya, lagi. Sebagian mengecualikan apa, Ki? Dama. Tawassutul khabar boleh. Sebagian mengecualikan, yaitu pada apa? Ya. Dama, saya ini sebagian dama. Siapa itu? Ya, mengecualikan dama. Siapa? Dah buka. Pindah. Hadir enggak, Ki? Sebagian mengecualikan apa? Khabar boleh ditaruh di tengah-tengah antara amil dengan isimnya, kecuali sebagian mengecualikan apa? Ada enggak yang dikecualikan atau sebagian? Ahli nahu. Enggak ada. Ada enggak, Abdan? Ashraf. Ada enggak yang melarang atau lebih tepatnya tadi kan disebutkan bahwasanya khabar boleh kata Ibnu Malik secara mutlak, secara zahir gitu ya. Wa fi jami'iha tawassutul khabar ajiz. Bolehkan khabar di tengah-tengah antara amil dengan isimnya pada seluruhnya. Ada enggak yang mengecualikan? Ada. Ya, apa yang dikecualikan? Laisa wa dama. Laisa dan dama. Ya, Hasan. Laisa dan dama. Meskipun yang rajih bagaimana? Yang rajih jawaz. Ya, jawaz Hasan. Nah, ini baru hadir. Tarik lagi. Tadi disebutkan Hamzah bahwasanya yang rajih jawaz. Ya, tawassut al-khabar fi jami'iha. Ya. Bila qaid tanpa dikecualikan. Dan bila istisna. Apa syahidnya tadi? Laisa dan dama. Boleh juga sama khabarnya ditaruh tengah-tengah. Syahidnya apa? Qala syair sali in jahiltin nasa anna wa anhum falaysa sawa'an alimu wa jahulu. Ahsan, walaysa sawa'an alimun wa jahulu. Di sini laisa sawa'an, khabarnya ditaruh tengah-tengah antara amil dengan isimnya. Kemudian syahid berikutnya dama. Hasan, yang menunjukkan bolehnya khabar dama ditaruh di tengah-tengah antara dama dengan isimnya apa? La tiba lil aishi madamat munakhasatan bidzikaril mauti wal harami. Ya. La tiba lil aishi madamat munakhasatan lazatuh. Di sini munakhasah, khabarnya ditaruh di tengah-tengah, khabarnya dama ditaruh di tengah-tengah antara apa? Ambil itu dama dengan isimnya. Ya. Wa kullun sabqahu dama ya.
Wa kullun sabqahu dama hadar. A'rib awalan ya Rabb. Wa kullun sabqahu dama hadar. Kullun mubtada. Sabqahu maf'ulun bih min hadar ala. Ya, maf'ul bih muqaddam. Ya. Terus huwa mudhaf. Ha mudhafun ilaih. Ya, dama qusida bihi lafdhu fa'il. Apa? Qusida bihi lafdhu sebagai apa i'rabnya? Maf'ul. Ya, maf'ul sabqah. Fa'ilnya itu ha. Mudhaf ilaih itu maknanya maf'ul. Ya. Hadar fi'lun madin mabniun 'ala al-fathi sukin 'ala al-waqfi wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa. Ya, al-jumlah al-fi'liyah. Al-jumlah al-fi'liyah fi mahalli raf'in khabarun mubtada. Ya, khabar. Apa maknanya kullun sabqahu dama hadar? Dan mereka melarang khabar didahulukan di atas dama. Ya, mereka yakni ahli nahwu ataupun orang Arab melarang hadar semana melarang didahulukannya khabar ha atau melarang khabar mendahului apa? Dama. Karena di sini sabaq masdar didhafahkan kepada fa'ilnya. Ya. Wa kullun sabqahu dama hadar. Apa yang dimaukan oleh beliau dengan ucapan ini? Apakah yang dilarang itu mendahului dama atau mendahului ma? Yang rajih mendahului ma. Ya, mendahului ma, bukan mendahului apa? Khabar. Damanya. Adapun kalau mendahului dama yang rajih apa? Boleh. Ya. Meskipun anaknya menafsirkan demikian, anak Ibnu Malik. Kata kasab sudah ya? Kadzaka, setelahnya kadzaka sabqu khabarin. Bentar. Iya betul. Tadi ada yang saya mau sampaikan itu wa fi jami'iha tawassutul khabar. Di sini dalam ta'liq disebutkan fi jami'iha muta'alliqi dengan tawassut. Hanya saja ya. Tawassut itu masdar. Ya, dia didhafahkan. Memang beramal, hanya saja kalau ma'mulnya dikedepankan itu lemah. Sehingga yang lebih selamat fi jami'iha muta'alliqi dengan ajiz. Demikian kata Al-Azhari. Maka sepintas kemarin kita baca kok ajiz gitu. Ya, ternyata ada kelemahan. Ya, seandainya untuk menjadikan fi jami'iha muta'alliqi dengan tawassut, ya, yaitu apa? Karena dia adalah ma'mul tawassut yang diakhirkan. Sedangkan tawassut itu kan apa? Masdar, cabang dia, lemah. Ketika ma'mulnya dahulukan. Lemah untuk beramal. Sehingga yang lebih kuat, Allah alam lebih selamat kata Al-Azhari, muta'alliqnya fi jami'iha dengan apa? Ajiz, dengan ajiz. Kadzaka sabqu khabarin man nafiyah faji' biha matluwatan la taliyah. Siapa tadi? Ya. Kadzaka sabqu khabarin man nafiyah. Kadzaka jar majrur muta'alliq mahdhufin khabar muqaddam. Ya, sabqu mubtada wa akhar. Ya, huwa mudhaf khabarin mudhaf ilaih. Ma maf'ulun li sabqa. Ma an-nafiyah sifat. Ma i'rabnya apa, ma? Usida bihi lafdhu, dimaukan lafadznya kan ma, mendahului ma an-nafiyah. An-nafiyah i'rabnya apa an-nafiyah? Sifat. Ya, apa maknanya kadzaka sabqu khabarin man nafiyah? Kadzaka mana'u sabqu khabarin man nafiyah. Ya, atau bisa juga di sini kafkan di sini mana misal berarti. Kadzaka mithlu ma jara fi dama. Ya. Mithlu ma jara fi dama fi man'i taqaddum al-khabar. Ya. Ya, kadzaka. Seperti itu pula, maksudnya seperti halnya apa? Khabarnya dama, enggak boleh mendahului dama. Maksudnya kayak gitu bisa. Ya. Kadzaka mithlu ma jara fi dama fi man'i taqaddum al-khabar. Ya. Faji' biha matluwatan la taliyah. Balik lagi. Faji' biha matluwatan la taliyah. Faji' fi'l amrin wa fa'alu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta. Ya. Biha jar majrur muta'alliq bi yaji. Ya. Matluwatan hal. Min dhamiril majrur, min dhamir mahdhuf majrur. Ya. Mahalan bil ba. La atifah. Taliyah ma'atuf ala matluwah. Iya. Apa maknanya faji' biha matluwatan la taliyah?
Maka datangkanlah dengan manafiyah yang diikuti bukan yang mengikuti. Yang diikuti apa maksudnya? Diikutilah apa? Faji' biha matluwatan. Diikutilah apa? Datangkanlah hak kembali mak nafiyah. Datangkanlah mak nafiyah dalam keadaan dia diikuti oleh apa? Khobar. La taliyah, bukan mengikuti khobar. Khobar dulu kemudian mak. Ya. Hanya saja dalam masalahnya ada khilaf. Ya kan? Ada khilaf kan? Terkait boleh tidaknya mendahulukan khobar dari mak an-nafiyah. Atau sebelum itu, ya, pada ucapan beliau, faji' biha matluwatan, faji' biha matluwatan la taliyah. Faji' biha matluwatan la taliyah. Ada berapa keadaan ini? Ada berapa keadaan? Faji' biha matluwatan la taliyah. Ada dua. Yang pertama itu makanan nafiu syarton fi amalihi. Ya, apa yang nafi itu disyaratkan ya pada beramal, pada amalannya. Yaitu apa contohnya? Qa'iman mazala zaid. Iya, apa? Qa'iman mazala zaid. Ya, apa saja fi'il-fi'ilnya? Mazala, zala, fanfaka, infaka, fati'a, bariha. Bariha. Iya. Kemudian yang kedua, man lam yakun an-nafyu syartan fi amalihi. Ya. Apa yang penafian tidak dipersyaratkan untuk beramalnya. Ya, bagaimana ini? Ya. Faji' biha matluwatan la taliyah. Ya, katakanlah ma'an nafiyah dalam keadaan dia diikuti oleh khabar, tidak mengikuti khabar. Apakah memang harus seperti ini atau dirinci? Dirinci, bagaimana rinciannya? Ya, satu aja rinciannya ya. Kalau tadi kalau bersama fiil-fiil yang dipersyaratkan pada amalnya dengan nafiyah bagaimana? Yang rajih bagaimana? Boleh tidak khabarnya mendahului ma? Hadir kan? Pindah. Narak baca ini ikhwan mah. Iya, apa? Bagaimana? Kalau keadaannya yang pertama tadi, fiil-fiilnya dia beramal dengan syarat didahului nafi, wala tidak untuk khabarnya mendahului ma. Lewat, jangan kelamaan. Bagi. Lewat aja. Apa? Boleh enggak? Boleh. Yang rajih? Boleh. Iya. Kenapa boleh? Selesai itu. Kenapa boleh? Itu jawabannya An-Nahas itu. Yang kemarin kita baca ya. Kenapa boleh? Apa? Iya. Karena dia menjadi musbat. Iya, karena zala dan teman-temannya maknanya nafi. Dimasuki oleh ma, maka menjadi apa? Isbat. Sehingga boleh yang rajih. Ganti. Keadaan yang kedua boleh enggak? Yaitu pada fiil-fiil, yaitu akhwat kana, yang dia tidak dipersyaratkan untuk beramalnya agar didahului oleh nafi. Boleh enggak ketika ada nafinya, ma atau yang lain untuk khobarnya didahulukan? Nggak boleh, ya. Yang rajih apa? Nggak boleh. Ya mungkin itu lebih pas ya, tafsil. Ya, qa'iman makana Zaidun. Meskipun sebagian membolehkan, ada khilaf gitu. Kemudian di sini dikatakan kadza kasabku khabari ma'an nafiyah. Ya. Ya. Ganti abdan. Kadza kasabku khabarin man nafiyah. Apa mafhum yang bisa diambil dari ucapan beliau? Kadza kasabku khabarin man nafiyah. Kalau mantuknya kan jelas. Itu apa mantuknya di sini? Tadi yang disebutkan oleh mu'rib tadi, yang ma'irab tadi. Ya, tidak boleh mendahulukan khabar ma dari ma'an nafiyah. Itu apa mantuknya? Mafhumnya apa?
Idza kana nafyu bi ghairi ma yajuz taqdim. Ya. Boleh mendahulukan khabar apabila nafinya dengan selain ma. Mafhum berikutnya ada satu lagi. Ashraf. Alal fi'il wadah. Ya boleh. Kalau dia didahulukan dari fiilnya. Contohnya apa? Maqaiman. Kana Zaidun. Ya apa? Kana za ya, kana atau zala Zaidun. Tapi kalau ya bisa juga itu. Ya. Maqaiman zala Zaidun atau juga bisa mungkin maqaiman kana Zaidun. Ya. Ahsan wa fiik. Kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya. Wa man usabqi khabarin laysa stufi wa dhu tamamin ma bi raf'in yaktafi. Wa man usabqi khabarin laysa stufi wa dhu tamamin ma bi raf'in yaktafi. Yes, menghalangi sabqi khabar di sini dhafa masdar kepada apa? Pada fa'ilnya. Ya. Mencegah, melarang. Ya, khabar mendahului laysa. Laysa itu qusida lafdhu, qusida bi lafdhu sebagai apa? Maf'ul dari sabqi khabar. Ustufi dipilih, pendapat yang dipilih oleh beliau Ibnu Malik. Menghalangi, mencegah, ya mencegah didahulukannya khabar laisa dari laisa. Ustufi adalah pendapat yang terpilih, yang beliau pilih. Artinya beliau berpendapat apa? Bahwasanya khabar laisa tidak boleh mendahului apa? Laisa. Wa dhu tamamin ma bi raf'in yaktafi, dan yang tam, ya, kana dan akhwatnya yang tam adalah ma bi raf'in yaktafi, apa yang dia mencukupkan dengan marfu'nya. Tidak butuh kepada apa? Mansubnya. I'rabnya ada yang muskil enggak? Dzu tamamin di sini sebagai apa? Mubtada, ma bi raf'in yaktafi khabar. Sebagian seperti Al-Azhari menganggap lebih bagus ma bi raf'in yaktafi sebagai mubtadanya karena dia ya ma'rifah. Karena di sini mausul hanya saja di sini muhaddats anhunya dzu tamamin, iya kan ya? Dzu tamamin. Biasanya khabar itu ya muhaddats anhu yang dibahas, yang dibicarakan. Wa ma siwahu naqisun wan naqsu fi fati alaysa zala daiman kufi. Dan selainnya siwahu hang balik mana? Dzu tamam. Selain yang dzu tamam, ya. Naqis adalah naqis. Ya. Wan naqsu fi fati'a laysa zala daiman kufi. Naqas itu menyertai ataupun pada fati'a laysa zala dalam keadaan kufi, terus diikutkan. Ya. Jadi maksudnya fati'a laysa zala itu menetapi apa? Naqas. Tidak ada tamnya. Berbeda dengan teman-temannya yang lain, ada yang tamnya. Ini juga i'rabnya jelas ya. Wa ma siwahu naqisun wan naqsu fi. Ya, masih mausul mubtada. Khabarnya mana? Naqisun. Ya. Siwa ya dia dharaf. Dharaf apa? Makan ya. Muta'alliq mahdhuf ya. Jumlah silah ya. Apa takdirnya? Yang mahdhufnya itu istaqarra. Ya kan? Kenapa ditakdirkan istaqarra fi'il? Silah, ya silah harus apa? Tentunya fi'il. Ya. Kufi itu mabni majhul, daiman hal. Ya, daiman hal. Coba untuk perhatikan sifati'a laisa zala daiman. Sifati'a jar majrur. Muta'alliq dengan apa? An-naqs kalau di sini disebutkan oleh Syekh Muhammad Muhyiddin. Hanya saja kata Al-Azhari an-naqs di sini masdar dalam kondisi beral, itu amalannya paling lemah. Paling lemah. Sehingga Al-Azhari lebih memilih untuk sifati'a muta'alliqnya dengan kufi. Fi'il, kuat dia. Meskipun diakhirkan. Ya. Wa ikhtalafa an-nahwiyyun fi jawazi taqdimi khabar laysa alaih. فذهب الكوفيون والمبرد والزجاج وابن سراج وأكثر المتأخرين ومنهم المصنف إلى المنع. Ahli nahwu berselisih tentang boleh tidaknya mendahulukan khabar laisa alaihi dari laisa. Ya. Fadhahab al-Kufiyun wal Mubarid, orang-orang Kufah, al-Mubarid, az-Zajjaj, Ibn Sarraj dan kebanyakan
ahli nahwu belakangan, diantaranya Musannif Ibnu Malik, berpendapat kepada tidak bolehnya khabar laisa mendahului laisa. Kenapa demikian? Karena lemahnya laisa. Dari sisi apa dia lemah? Karena dia tidak bertasarruf. Ya, diserupakan dengan makna fiyah. Ya. Wa dhahaba Abu Ali Al-Farisi wa Ibnu Barhan ilal jawaz, sedangkan Abu Ali Al-Farisi, Abu Ibnu Barhan berpendapat bolehnya hal itu. Fataqul, sehingga katakan qaiman laisa zaidun indaman yujizuh. Adapun indaman yamna'u, maka tidak boleh dikatakan qaiman laisa zaidun. Wa ikhtalafa an-naqlu 'an Sibawayh. Berbeda penukilan dari Sibawayh. Ada yang menukilkan bahwa Sibawayh melarang, ada yang lain menukilkan bahwa Sibawayh membolehkan. Ya. Fana sabaq qaumun ila jawaz wa qaumun al-man'a. Ya. Wa qaumun al-man'a. I'rabnya apa wa qaumun al-man'a? Qaumun sebagai apa ini? Qaumun. I'rabnya apa? Tadi kan fana sabaq qaumun ilahi al-jawaz. Wa qaumun al-man'a. I'rabnya apa? Qaumun sebagai apa i'rabnya? Sebagai apa? Fi'il dari maf'ul yang dari fa'il dari fi'il yang mahdhuf, sudah ditafsirkan oleh sebelumnya itu. Ya, wa nasaba qaumun akhar. Ya. Wa nasaba qaumun akhar ilahi al-man'a gitu. Wa lam yarid min lisanil Arab taqaddumu khabariha 'alaiha. Tidak datang dari lisan orang Arab didahulukannya khabar laisa kepada laisa, tidak ada gitu. Wa inna ma warada min lisanihim ma zahiruhu taqaddumu ma'muli khabariha 'alaiha. Hanyalah yang datang dari lisan orang Arab adalah apa yang zahirnya di situ ma'mul khabar didahulukan dari laisa, itu yang ada. Adapun didahulukannya khabar laisa dari laisa enggak ada. Yang ada adalah apa yang zahirnya ma'mul khobar laisa didahulukan dari laisa, ma'mulnya, bukan laisa, bukan khobarnya. Ma'mul khobar laisa didahulukan dari laisa, itu yang ada secara zahir. Contoh sabda Allah Subhanahu wa taala, ala yauma ya'tihim laisa masrufan anhum. Ketahuilah di hari yang azab datang kepada mereka, laisa masrufan anhum, azab tersebut tidak bisa dipalingkan dari mereka. Lihat di sini kan, ya. Wa bihadza istadalla man ajaza taqdima khabariha 'alaiha. Ternyata mereka yang membolehkan didahulukannya khabar laisa dari laisa itu berdalil dengan ayat ini. Wa bihadza istadalla, dengan inilah. Ya. Mereka ahli nahwu berdalil ataupun yang membolehkannya berdalil. Ya. Saya ulangi, wa bihadza istadalla, dengan inilah berdalil mereka yang membolehkan didahulukannya khabar dari laisa. Ya. Ya, saja di sini disebutkan rudda bi anna ma'mul khabar huna dzaraf. Dibantah pendalilannya. Kenapa? Karena ma'mulnya khabar di sini dzaraf, sedangkan dzaraf yutawassa' fiha, itu berluas-luas mereka dalam penggunaan. Ya. Ya, wa taqriruhu, ya, penetapannya adalah anna yauma ya'tihim di hari azab datang kepada mereka, ini ma'mul dari khabar. Ma'mulnya khabar alladhi wa masrufa, yaitu masrufa. Ma'mulnya masrufa. Ya. Wa qad taqaddama ala laisa, dan sungguh dia yauma ya'tihim yang merupakan ma'mul dari khabar yaitu masrufa mendahului laisa. Qala, mereka sebagian berkata wala yataqaddamul ma'mulu illa haitsu yataqaddamu al-'amil. Nah, tidaklah ma'mul itu mendahului, ya, illa kecuali haitsu yataqaddamu al-'amil, apabila amilnya juga bisa mendahului gitu. Istidlal mereka seperti itu. Kalau yauma ya'tihim yang merupakan ma'mulnya khabar saja bisa, ya harusnya ma'mulnya pun yaitu khabarnya bisa juga mendahului apa? Laisa gitu. Ya. Bisa dipahami enggak ini maksudnya? Ya. Ini hujah sebagian mereka yang membolehkan apa? Didahulukannya khabar laisa dari laisa. Meskipun dalam ayat ini yang didahulukan bukan apa? Khabarnya, tapi muta'allaqnya atau ma'mulnya khabar. Yauma ya'tihi muta'alliq dengan masrufan. Hujahnya kata mereka kalau ma'mulnya khabar saja, ya, boleh didahulukan, apalagi amilnya.
yaitu khabar sendiri. Ya boleh gitu harusnya. Hanya saja di catatan kaidah disebutkan hadhil qaidah laisa mutfaridatan tamamal ittirad. Hanya saja kaidah ini tidak bisa dipukul ratakan, tidak bisa. Ya. Wa in kana al-ulama qad ittakhadhuha dalilan fi katsirin min al-mawadin wa ja'aluha ka syai'il musallam bih alladhi la yatatarraq fi ilaihi an-naqd. Ya. Meskipun para ulama menjadikan kaidah ini sebagai dalil pada banyak tempat dan menjadikannya seperti sesuatu yang sudah diterima dan tidak lagi bisa terkenai an-naqd, bantahan. Wa nahnu nadhkuru laka iddata mawadhi'. Nah, setelah ini nanti dilemahkan lagi oleh beliau. Ya, hujah mereka. Ini sangat mantap gitu. Wa nahnu nadhkuru laka iddata mawadhi', akan kami sebutkan kepadamu beberapa tempat yang mereka para ulama membolehkan untuk ma'mul didahulukan. Sedalam kondisi walam yujizu fiha taqdim al-amilah, ini bantahannya ini ya berarti ya. Kami akan sebutkan tempat-tempat di mana mereka para ulama membolehkan ma'mul untuk didahulukan dalam kondisi ambilnya boleh didahulukan. Berarti di bantahannya ya. Ya, al-mawdi'ul awal, tempat yang pertama adalah in kana khabarul mubtada fi'lan, yaitu apabila khabar mubtadanya fi'il. Ini sudah kita lewatkan ya. Lam yujiz al-basriyun taqdimahu 'ala al-mubtada. Orang-orang Basrah tidak membolehkan untuk khabar fi'il ini didahulukan dari mubtada. Ya. Kita tanya, khabar itu apa? Amil atau ma'mul? Ya, ma'mul. Ya. Ya, itu kalau khabarnya dia punya apa? Punya amalan ya. Ada amalannya misalnya khabarnya ya. Boleh enggak didahulukan ma'mulnya khobar ini? Boleh. Tapi boleh enggak khobar didahulukan? Enggak boleh. Nanti akan dicontohkan lebih jelas ini. Li'alla yaltabis al-mubtada bil fa'il, agar kenapa enggak boleh? Agar jangan sampai tercampur antara mubtada dengan fa'il. Iya. Fala yaqulun, mereka tidak mengatakan daraba Zaidun dengan menjadikan daraba, yaitu ala an yakuna fi daraba dengan menjadikan pada daraba dhamir mustatir. Kemudian jumlah khabar muqaddam. Enggak boleh daraba khabar muqaddam, Zaidun mubtada. Lakin ajazu taqdima ma'mula hadzal khabar. Hanya saja mereka membolehkan mendahulukan ma'mulnya khabar ini. Ya, ala mubtada'i, dari mubtadanya. Contoh, ya. Amrun daraba Zaidan. Amrun daraba Zaidan, ini asalnya. Boleh didahulukan di sini ma'mulnya daraba Zaidan, Amrun daraba. Ah, ini di antara bantahannya tuh. Ya. Dalam contoh ini Amrun daraba Zaidan, daraba ya adalah amil bagi Zaidan, Zaidan ma'mul. Ya. Boleh di sini Zaidan didahulukan penyebutannya dari mubtada. Dari apa? Mubtada, betul. Zaidan Amrun daraba boleh. Tapi boleh enggak didahulukan darabanya? Enggak boleh. Iya kan? Enggak boleh darabanya didahulukan. Nanti menjadi seolah-olah jumlahnya fi'liyah. Iya kan? Nah itu, ternyata banyak temannya, naziruh yang semisal itu banyak gitu. Di mana ada ambil ataupun ma'mul boleh didahulukan, dalam kondisi ambilnya tidak boleh. Ini yang pertama. Al-mawdi'u tsani, tempat yang kedua, khabaru inna in lam yakun dzarfan. Ya. Khabarnya inna apabila khabarnya bukan dzaraf atau jar majrur. Lam yujizu taqdimahu ala ismiha, mereka tidak membolehkan untuk didahulukan dari isimnya. Fala yaqulun, mereka tidak mengatakan inna jalisun Zaidan, ini enggak boleh. Inna ya jalisun Zaidan. Tapi dikatakan inna Zaidan jalisun. Wajah ini kan enggak boleh, kenapa? Ya karena inna ya harus ketemu langsung dengan isimnya kan. Inna Zaidan jalisun, enggak boleh inna jalisun Zaidan. Tapi mereka membolehkan untuk ma'mulnya khabar jalis didahulukan. Ya dari mubtadanya. Dengan dikatakan inna indaka Zaidan jalis. Indaka muta'alliq dengan apa? Jalis. Nah itu juga tempat berikutnya. Tempat yang ketiga, al-fi'lul manfi bilam. Fi'il yang dinafikan dengan lam ataupun lan. Contoh lam adrib, walan adrib. Mereka tidak membolehkan untuk didahulukan. Ya dari nafinya fi'il ini. Adrib lam, boleh enggak? Hah? Enggak boleh. Tapi mereka membolehkan untuk mendahulukan ma'mulnya fi'il ini. Zaidan lan adrib, Amran lan sahib. Nah itu tempat berikutnya. Ya.
Adrib kan dia amil bagi apa? Ya bagi Amron itu. Atau bagi Zaid, ya bagi Zaid. Ya. Di sini boleh ma'mul didahulukan, amil enggak boleh. Ada lagi tempat yang lain yang keempat. Sekadar untuk wawasan juga ya. Al-fi'lul waqi' dan memperkuat juga hujahnya di sini al-fi'lul waqi' ba'da amma syartiyah lam yujizu ila'ahu li amma. Fi'il yang jatuh setelah amma syartiyah tidak boleh atau mereka tidak membolehkan untuk datang setelah imma. Mereka tidak membolehkan datangnya apa? Fi'il setelah amma syartiyah. Dan mereka membolehkan untuk ya ila didatangkan ma'mulnya fi'il tersebut setelah amma syartiyah. Contoh fa ammal yatima fala takhar. Al yatima ma'mulnya apa? Takhar. Nah itu tempatnya. Wal gharabu min al qaidah allati asalaha hadza al mustanad an al ghalib wal katsir wal asl huwa alla yataqaddam al ma'mul illa haythu yajuzu an yataqaddal amil fihi fala yadur an yajuzu taqdimul ma'mul fi ba'd al abwab li nuktatin khassah bi haythu la يتقدم عمله ولكن موضع من مواضع الأربعة نقطة لا تتسع هذه العجالة لشرحها. Tujuan dari kaidah ini ya. Kaidah mana yang tersebutkan ya? Wala yataqaddam al-ma'mul illa haitsu yataqaddam al-amil. Allati asalaha yang dibikin ya, allati asalaha hadza al-mustanad. Ya. Annal ghalib atau al-mustanid yang menandakannya ini. Annal ghalib bahwasanya umum yang banyak al-asal wal asal huwa alla yataqaddam al-ma'mul illa haitsu yajuzu an yataqaddam al-amil fi. Itu bahwasanya ma'mul ya, tidak boleh mendahului kecuali di tempat yang amil itu boleh mendahului itu. Asal seperti itu. Fala yadur an yajuzu taqdimul ma'mul fi ba'd al-abwab sehingga tidaklah memadaratkan an yajuzu taqdimi an yajuzu dibolehkannya didahulukannya ma'mul pada sebagian bab-bab untuk tujuan yang khusus haitsu la yataqaddam amiluh di mana tidak boleh di situ amilnya mendahuluinya. Ulangi, umumnya dan yang paling banyak dan itu yang asal adalah an la yataqaddam al-ma'mul, ma'mul tidak bisa mendahului kecuali di tempat yang amil boleh mendahului gitu loh. Itu asalnya. Dan ini kaidah ini tidak dimudaratkan dengan apa? Bolehnya didahulukannya ma'mul pada sebagian tempat-tempat yang amil tidak boleh karena ada nukta, ada nukta poin yang penting khusus tujuan khusus darinya ya haitsu la taqaddam amil di mana amilnya enggak boleh. Jadi pada asalnya yang namanya amil itu boleh didahulukan di mana ma'mul itu boleh didahulukan di mana amil boleh didahulukan gitu loh. Tapi tidak bertentangan dengan adanya pengecualian itu di mana ma'mul boleh didahulukan tapi amil enggak boleh, ada tujuan-tujuan ya penting di dalamnya ya. Sehingga yang lebih rajih bagaimana ini ala yauma ya'tihim laisa masrufun anhum, simpulannya boleh enggak yang lebih kuat menurut antum? Iya, ya enggak boleh, ini pengecualian gitu. Ada kekhususan, ada nuktah tertentu ya. Di mana amil tidak boleh, hanya ma'mulnya saja. Dibolehkannya ma'mul untuk mendahului laisa tidaklah menunjukkan bolehnya amil untuk mendahului apa? Laisa gitu. Enggak mutlak kan ternyata kan. Kaidahnya tuh enggak seperti itu kan. Kalau di sini kan seperti mutlak, wala taqaddam al-ma'mul illa haitsu taqaddam al-amil. Ma'mul enggak boleh mendahului kecuali di tempat yang amil boleh mendahului. Seperti yang mutlak. Tanya enggak mutlak gitu aja intinya. Ya. Di antara contoh-contohnya lihat ada tempat 1, 2, 3, 4 gitu. Dipahami insyaallah ya? Yang mana? Catatan kaki. Oh yang tadi syarah. Wala taqaddam al-ma'mul illa haitsu yataqaddamu al-amil. Ma'mul tidak boleh mendahului kecuali di tempat ataupun di mana amil boleh mendahului. Ini kan sepertinya kan ini kan hujah mereka. Kalau di sini ma'mul saja boleh mendahului laisa, ya berarti boleh pula amilnya khabar laisa didahulukan. Ternyata enggak mutlak gitu kan. Dipahami? Wa qauluhu paham ya? Paham? Apa? Ya insyaallah enggak boleh. Berarti itu mendapat kebanyakan. Ini enggak ada hujah. Ini ma'mul, bukan khabarnya.
Ma'mulnya khabar ini contohnya. Enggak didengar yang jelas mah dari lisan orang Arab gitu kan. Kalau ada ya kita terima, apakah dari syair mereka ataupun kalam yang bisa dijadikan hujjah. Wa qawluhu wa dhu tamamin ila akhirih ma'nahu anna hadhil af'ala inqasamat ila qismain. Kemudian ucapan beliau wa dhu tamamin ila akhirih maknanya adalah bahwasanya fiil-fiil ini terbagi kepada dua bagian. Yang pertama, apa yang dia merupakan taman dan naqis. Tam dan naqis. Kadang tam, kadang naqis. Yang kedua, ma la yakunu illa naqisa. Dia keadaannya mesti naqis. Wal muradu bitam yang dimaksud dengan tam adalah ma yaktafi bi marfu'ih, apa yang dia mencukupkan dengan marfu'nya seperti fiil-fiil yang lain tam kan. Wa bin naqis yang dimaksud dengan naqis ma la yaktafi bi marfu'ih, tidak cukup apa yang dia tidak cukup dengan marfu'nya saja, bal yahtaju ma'ahu ila mansubin, bahkan dia butuh bersama yang marfu' tadi kepada yang mansub juga. Ya, contohnya juga sumiyat naqisah, disebut dengan naqisah karena dia la taktafi, tidak mencukupkan diri dengan marfu'nya, bahkan dia masih butuh kepada yang mansubnya. Faka'annaha, seolah-olah dia anqasu darajatan minat tama al-muktafiyah, berkurang derajat, satu derajat dari fi'il yang tama yang dia mencukupkan dengan marfu'nya. Wa kullu hadhihi al-af'ali yajuzu an tusta'mala tama, semua fi'il-fi'il ini boleh digunakan tama kecuali fati'a, zala, allati mudhari'uha, yang mana mudhari'nya adalah yazalu, bukan yazulu. Kalau yazulu zahaba, hilang, bawa alanyap. Lallati mudhari'uha yazul, bukan zala yang mudhari'nya yazul, bukan zala yazalu. Wala yazaluna mukhtalifina. Kalau yazulu dalam ayat apa? Fa in kana makruhum litazula minhul jibal. Fa innaha tamah, sungguh dia zala yazulu, ini tamah. Contoh zalati syams, matahari tergelincir. Walaysa fa'il laisa juga. Fa innaha la tusamma illa naqisah, tidaklah laisa digunakan kecuali dalam kode ini naqisah. Misalu tam, contoh tam ucapan Allah Ta'ala wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah. Kalau tam ya maknanya wujida atau hasala. Dzu usrah, wa in wujida dzu usrah. Kalau ada orang yang dzu usrah, dalam kondisi usrah, maka hendaknya ditunggu sampai masa lapangnya untuk dia bisa membayar hutang. Wa qaulu ta'ala khalidina fiha ma damatis samawati wal ard, mereka kekal di dalamnya. Ya, selama ada langit dan bumi, gitu kan? Ada, selama ada langit dan bumi. Muddata dawami as-samawati wal ardi. Contoh yang lain, fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Maka maha suci Allah Subhanahu wa taala di waktu mereka memasuki sore hari ataupun pagi hari. Ya. Enggak perlu dicari apa? Mansubnya enggak ada. Itu i'rabnya fi'il fa'il jadinya kalau tama ya. Fi'il fa'il. Kana fi'il, itu fa'ilnya. As-samawat itu fa'ilnya. Kemudian tumsun wa fa'ilnya. Wala wali. Nah, sebelum dilanjut, ada yang mau disampaikan? Ada yang terlewat enggak? Ya. Ya, kalau ada yang bertanya dia nggak paham ya. Wala yalil amila ma'mulul khabar illa idza dzarfan ata aw harfa jar. Wala yalil amila ma'mulul khabar illa idza dzarfan ata aw harfa jar. Tidak boleh ma'mulnya khabar datang setelah amil. Waliya yali ya, ila tadi masarnya. Wala yalil amila ma'mulul khabar, ma'mulnya khabar tidak boleh mendahului amil. Ataupun tidak boleh datang setelah amil, maksudnya tidak datang setelah amil. Illa, kecuali kalau ma'mul khabarnya berupa dzarfan, berupa dzarf. Ya. Ata, ya datang dalam bentuk dzarf, idza ata dzarfan gitu. Au harfa jar, ataupun datang dalam keadaan sebagai huruf jar, boleh didahulukan ma'mul khabar dari amilnya. Insyaallah ini paham ya. Wala yalil amila ma'mulul khabar, jumlahnya jumlah fi'liyah ini. Ya, fi'il fa'il maf'ul. Ya, ma'mulul khabari. Idza dzarf lima yastaqbil min az-zaman yatadamman ma'na syarat. Dzarfan di situ hal
dari dhamir yang ada pada ata, al-ati itu. Atanya sebagai apa atanya? Ya fi'il syarat dia. Fi'il madhi mabni ala fath, tidak ada mahal dalam i'rab. Karena idza itu apa? Fi mana syarat dia tidak menjazmkan. Aw harfafin. Kemudian yang setelahnya dzarfan, ya. Sebagai apa i'rabnya? Ma'tuf pada dzarfan, pada dzarfan ya. Dzarfan aw harfa jar. Dia mudhaf jar mudhafun ilaih. Yani annahu la yajuzu an yaliya kana wa akhawatuha an yaliya kana wa akhawatiha ma'mulu khabariha alladzi laysa bi dzarfin wala jarin wa majrur. Yani maksud ucapan beliau di sini adalah tidak boleh datang setelah kana ataupun datang setelah teman-temannya kana, ma'mul khabarnya kana dan teman-temannya. Atau lebih mudahnya ma'mul khabar kana atau teman-temannya tidak boleh mendahului kana dan teman-temannya. Alladzi laisa bi dzarfin, yang mana ma'mulnya itu bukan dzarf, bukan pula jar majrur. Artinya kalau ma'mulnya dzarf dan jar majrur boleh. Ya, datang setelah kana ataupun teman-temannya. Sudah dipahami nih? Wa hadza yashmalu halaini, ini mencakup dua keadaan. Keadaan yang pertama, ucapan ini mencakup mengandungi dua keadaan. Yang pertama, an yataqaddama ma'mulul khabar wahdaha 'ala al-ismi wa yakuna al-khabaru mu'akhkharan 'ala al-ismi. Yang pertama, ma'mul khabar saja mendahului isimnya. Ma'mul khabarnya saja yang mendahului isimnya. Wa yakuna al-khabar mu'akhkharan 'ala al-ismi, sehingga khabarnya diakhirkan dari isim. Iya kan? Diakhirkan. Contoh, kana ta'amaka Zaidun akilan. Kana ta'amaka Zaidun akilan. Ya. Yang didahulukan di sini apa? Ma'mulnya khabar ta'amaka. Khabarnya akilan. Ya. Wa hadhihi mumtani'atun indal basriyin. Ya, seperti ini itu tidak boleh ya, menurut orang-orang Basrah. Kenapa? Karena konsekuensinya adalah yalzamul fasla bainal amil kana wa ma'mulihi bi ajnabi. Karena konsekuensinya adalah memisahkan antara amil itu apa? Kana dengan ma'mulnya. Apa ma'mulnya kana? Ya, dengan ma'mulnya kana dengan Zaid ajnabi itu dia. Wa huwa ma'mulul khabar. Ya. Wah ini. Li'annahu imamul khabar ini. Ma'mul bi ajnabi imamul khabar. Ya, saya ulangi. Karena konsekuensinya ini akan memisahkan antara amil itu kana dengan ma'mulnya. Ma'mulnya kan ada dua, iya kan? Isim dan khabarnya, iya kan? Zaid ya ma'mulnya apa? Kana, akilnya ma'mul kana. Kalau kita dahulukan di sini ma'mulnya khabar, kalau kita dahulukan ma'mulnya khabar ta'amaka, iya, atau mendatangkan, kita datangkan istilah kana, ini akan memisahkan antara kana dengan dua ma'mulnya, ya, dengan ajnabi, yaitu ma'mulnya khabar. Ini kan ajnabi. Ya. Wa ma'mulul ma'mul laisa fi ma'nal ma'mul. Ya. Kenapa dikatakan asing ma'mul khabar? Karena ma'mulnya ma'mul itu tidak semakna dengan ma'mul. Kalau ma'mulnya kana kan itu jalisan. Adapun ta'amaka ini ma'mulnya ma'mul, itu kan. Itu asing, itu tidak sama dengan makmulnya kana gitu. Bisa dipahami ya? Ya. Sehingga ini enggak boleh kata orang Basra. Wajazah al-Kufiyun. Adapun orang-orang Kufah membolehkannya. Katanya hujjatum asy-syahid al-ati, hujahnya nanti syahidnya akan datang katanya. Asal yang kedua, an yataqaddama al-ma'mulu. Itu kata yang pertama. Kalau kita lihat dari ucapan An-Nazim, wala yalil amila ma'mulul khabar, boleh enggak pendapat beliau? Wala yalil amila ma'mulul khabar illa idza dzarfan atau harfa jar. Enggak boleh ya. Itu kan yang zahir kan? Tidak boleh ma'mul khabar datang setelah amilnya. Berarti kan enggak boleh. Kana ta'amaka Zaidun akil menurut Ibnu Malik. Iya. Asal yang kedua, an yataqaddamal ma'mulu wal khabaru 'ala al-ismi. Yang kedua, ya. Ma'mul khabar mendahului isim. Ma'mul khabar mendahului isim. Wa yataqaddamal ma'mul 'alal khabar, kemudian ma'mulnya mendahului khabar. Tadi contoh yang mana ya? Kana ta'ama ya. Contoh kana ta'amaka akilan Zaidun.
Beda yang di atas ya. Beda. Yaitu yang kedua ini ma'mulnya khabar mendahului isim. Kemudian ya, ma'mul mendahului khabar. Berarti ma'mulnya khabar dulu diletakkan setelah amil, setelah itu baru khabarnya, setelah itu baru isimnya. Contoh kana ta'amaka akilan Zaidun. Kana ta'amaka akilan Zaidun. Ya. Wahya mumtani' 'inda Sibawayh. Ini menurut saya enggak boleh. Wajaza ba'dul basrin, sebagian orang Basra membolehkannya. Kenapa? Ya litawassu' si dzaraf wal majrur, karena mereka berwaswas dari dzarf dan jar majrur. Tapi mana jar majrurnya? Afwan saya baca. Wa hujjatuhum kaunul khabar jaizu taqdim. Wa ma'mulul khabar juz'un minhu. Hujah mereka sebagian orang Basra yang membolehkan contoh ini kana ta'amaka akilan Zaidun adalah kaunul khabar jaizu taqdim. Itu khabar boleh didahulukan. Boleh enggak? Khabar didahulukan boleh. Ya ketika di sana tidak ada yang menghalangi. Wa ma'mulul khabar juz'un minhu, sedangkan ma'mulnya khabar ya bagian dari khabar gitu. Wa haula'il mujizun, yang membolehkan itu adalah Ibnu Sarraj Al-Farisi, Ibnu Usfur. Nah itu. Tapi kalau yang bahar dari ucapannya Ibnu Malik boleh enggak? Wala yalil amilal ma'mul khabar, mutlak dua-duanya enggak boleh ya. Nah, dalam dua contoh ini sama-sama. Ma'mulnya mendahului apa? Yalil amil semuanya ya. Sama-sama yali al-amil. Ya kan? Ta'amaka akilan, sama dengan yang sebelumnya, ta'amaka setelah amil, sama. Wa yakhruju min kalamihi annahu idza taqaddama al-khabar wal ma'mul 'ala al-ismi wa qaddima al-khabar 'ala al-ma'mul jazatil mas'alah. Keluar dari ucapan beliau yang isinya larangan tadi, yaitu apabila idza taqaddama al-khabar, apabila khabar dan ma'mul mendahului khabar dan ma'mul mendahului isim, wa quddimal khabar 'alal ma'mul, kemudian khabarnya didahulukan dari ma'mul, maka jazatil masalah ini boleh. Ini keluar dari larangan yang beliau sebutkan dalam ucapannya tadi. Saya ulangi, keluar, ini diperbolehkan, keluar dari kalam beliau yang isinya larangan, keluar masih dibolehkan, yaitu apabila taqaddamal khabar wal ma'mul, khabar dan ma'mul mendahului isim, khabar dan apa? Ma'mul mendahului isim. Kemudian waqud dimal khabar alal ma'mul, penyebutannya khabar dulu kemudian ma'mul. Ini boleh. Kenapa? Li'annahu la yalikana ma'mulu khabariha, karena di sini ma'mul khabar tidak datang langsung setelah kana, ya kan? Ya. Fataqul, maka engkau katakan kana akilan ta'amaka Zaidun. Boleh ini. Wala yamna'u hal basriun. Kenapa boleh? Karena di sini mana ma'mulnya? Ta'amaka datang langsung setelah fiilnya bukan? Setelah kana enggak. Ya berarti boleh gitu. Yang tidak boleh kata Ibnu Malik wala yalil amila ma'mulul khabar. Ma'mul khabar tidak boleh datang langsung setelah amilnya. Ataupun dalam contoh ini kana akilan ta'amaka tidak datang langsung ta'amaka setelah kana. Nah ini boleh. Difahami ini ya. Ya, yang kedua di atas enggak boleh. Menurut Ibnu Malik. Fa in kana al-ma'mulu dzarfan aw jaran wa majrur, adapun kalau ma'mulnya dzaraf atau jar majrur, jaza ilahu kana 'indal basriyin, maka boleh untuk ma'mul yang berupa dzaraf dan jar majrur ini datang setelah kana menurut orang-orang Basra dan juga orang-orang Kufah, karena mereka berluas-luas dalam penggunaan dzaraf dan jar majrur. Contoh kana 'indaka Zaidun muqiman wa kana fika Zaidun raghiban. Raghiban fi. Ya, cinta, suka. Ya, sampai sini ada yang bertanya kan? Ini nanti ada penjelasan panjang. Lanjut kalau nggak ada yang tanya, satu lagi. Ya dari mana berbeda? Ya dari mana juga berbeda. Kanal matar. Ya wujud al-matar, terjadi hujan. Ya, maknanya tadi hasola, wujida maknanya itu. Terjadi, ada gitu. Bisa kelihatan misalnya. Ya. Tadi wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Apabila ditemukan atau ada orang yang dalam kondisi kesulitan, maka wajib untuk menunggu hingga waktu lapangnya. Bisa kelihatan. Kana Isa di kun misalkannya, itu tam.
Iya kan? Hasola. Iya. Atau khuliqa atau semisal itu. Ada Isa dengan ucapan Allah kun. Apalagi semisal itu? Banyak kan? Ini juga kelihatan ya. Ya, fa subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun. Maha suci Allah SWT ketika kalian berada di sore hari. Enggak ada khabarnya. Ada enggak dalam ayat yang semisal itu? Yang tamah yang disebutkan di sini? Ya kelihatan biasanya dari maknanya itu. Kadang mungkin kedua-duanya kadang. Iya, kadang mungkin kedua-duanya, kadang bisa. Iya. Mahma. Innaka mahma gitu. Yang ada takun tuh, takun iya tuh. Ada yang enggak? Ya. Bagaimanapun kau menyembunyikan ya, di kotor nada tuh, silakan suatu hari akan ya ketahuan juga. Ya. Ada yang ingat enggak? Enak anaka Muhammad takun apa itu? Anda lupa. Wa mudmarashani isman wa mudmarashani isman wi in waqa muhimu masaban annahum tana. Masih pembahasan apa ini? Khabar itu ya. Wa mudmarashani isman wi in waqa muhimu masaban annahum tana. Syani atau sya'ni di situ? Syani atau sya'ni? Ditasil atau enggak? Di matan apa? Syani ya. Kalau misalnya syani karena itu yang lebih mudah, sepertinya lebih tepat bahasanya. Wa mudmarashani isman. Wa mudmarashani ismanin wi in waqa. Ada sulit juga nih. Wa mudmarashani ismanin wi in waqa muhimu masabana annahum tana. Mudmara. Wow, bisa istinafiyah. Mudmara mansub sebagai apa? Maf'ul bi muqaddam dari inwi. Gitu ya. Mudhaf asyani apa? Mudhafun ilaih inwi. Mudmar syan. Niatkanlah adanya dhamir syan isman. Hal kauni isman hal sebagai isim gitu. Niatkanlah dhamir syan sebagai isimnya. Kapan itu? In waqa' apabila terjadi muhimu masabana annahum tana. Sesuatu yang mengesankan istabana annahum ta'a. Jelasnya ya muhim apabila saya ulangi in waqa muhimu apabila terjadi sesuatu yang mengesankan terjadinya atau jelasnya sesuatu yang dilarang. Ini akan ya. Apabila terjadi sesuatu yang mengesankan jelasnya sesuatu yang dilarang. Nanti dengan syarah akan jelas. Ya. Ini maknanya nih in mudmarasyani hala kauni isman likana in waqa'a fi ba'dil kalam ma yuhimul amr alladhi tabayyana imtina'uhu wa huwa ilau kana ma'mula khabariha. Itu maknanya. Niatkanlah dhamir syan. Kapan itu? Hala kaunihi isman. Dalam keadaan dia dhamir syan ini sebagai isim bagi kana. Kapan? In waqa'a fi ba'dil kalam apabila terjadi pada sebagian kalam sesuatu yuhimul amr alladhi tabayyana imtina'uhu mengesankan perkara yang jelas tidak bolehnya. Itu apa? Ilau kana ma'mul khabariha. Ilau kana ma'mul khabariha. Yaitu kana datang setelah ma'mul khabarnya. Itu apa? Kana datang. Ya, ilau kana datangnya kana setelah ma'mul khabarnya. Lihat kita syarahnya lebih jelas. Yani annahu idza warada min lisanil arab ma zahiru annahu waliya kana wa akhwatiha ma'mul khabariha fa'awilhu ala anna fi kana dhamiran mustatiran huwa dhamiru sya'n. Yakni maksud ucapan beliau adalah apabila datang pada lisan orang Arab jumlah yang zahirnya bahwasanya di situ annahu waliya kana wa akhwatiha ma'mul khabar. Kana ataupun teman-temannya ya. Keliru. Apabila datang pada lisan orang Arab apa yang zahirnya di situ ma'mul khabar kana atau teman-temannya mendahului kana. Harus takwil. Ya. Ma'mul khabar kana atau teman-temannya datang setelah kana. Itu harus takwil. Fa'wilhu ala anna fi kana yaitu takwillah. Takwillah dengan bahwasanya pada kana itu ada dhamir mustatir yaitu dhamir syan. Ini contohnya.
Ya, contoh yang di situ ada kesan apa? Kesan kesalahan yang fatal, yang salah. Yaitu di situ di mana ma'mul kana datang atau ma'mul khabar kana datang setelah kana gitu ya. Ma'mul khabar kana datang setelah kana. Kalau tadi kan disebutkan apa? Larangan kan? Ma'mul khabar enggak boleh mendahului kana kecuali dzarf dan jar majrur. Bagaimana sekarang kalau ada datang dari lisan orang Arab? Ya seperti itu. Ma'mul khabar kana atau yang lainnya datang setelah kana, bukan mendahului kana. Tadi waliyah itu datang setelah, bukan mendahului, keliru. Ya, datang setelah kana. Maka takwillah. Ya. Takwillah dia, yaitu dengan menjadikan dhamir mustatir itu dhamir sya'an setelah kana. Lihat contohnya, qanaqidu haddajuna haula buyutihim bima kana iyyahum atiyatu awwada. Kunquz, apa sih kunquz? Landak tah. Ya, landaknya ya. Ya. Kunquz landak ya. Kemudian haddajun, disebutkan haddajun itu berjalan pelan seperti orang tua, perlahan-lahan merangkak, berjalan pelan-pelan, perlahan-lahan. Kunquz seperti landak yang berjalan pelan-pelan. Haula buyutin, sekitar rumah mereka untuk mencuri gitu. Bima kana iyyahum atiyatu awada, karena sebab ya, karena sebab atiyah awada iyahum, pemberian yang dibiasakan atas mereka. Atau di sini atiyah mungkin qabilah yang membiasakan hal tersebut, membiasakan untuk mencuri atau misalnya itu. Lihat di situ juga ada maknanya. Yuridu wasfahum bi annahum khawanah fujar. Penyair ingin mensifati mereka, orang-orang tersebut, bahwasanya mereka pengkhianat dan jahat. Ya, yushabbihuna al-qanaqid, mereka menyerupakannya dengan landak, haitsu yasiruna bil-lail, di mana dia berjalan di malam hari, talaban lisariqah, untuk mencuri, awid da'ara awil fahsya, atau berbuat jahat, keji. Wa inna masababu indah, yang mana sebabnya adalah ta'bidu abihim iyyahum dzalik, pembiasaan yang dibiasakan oleh bapak-bapak mereka. Bima kana ya atiyatu awada iyahum, gitu kan. Jadi atiyah isimnya kana, awada fi'il sebagai khabar kana. Lihat di sini ada iyahum. Iyahum di sini ma'mul dari apa? Dari awada, iya kan? Aslinya tuh bima kana atiyatu awada iyahum gitu. Atiyah ini pemberian apa ya? Mungkin dibuang tanwinnya untuk wazan gitu. Karena pemberian warisan kebiasaan yang ditularkan oleh bapak-bapak mereka kepada anak-anak mereka, seperti itu gitu. Jadi aslinya bima kana atiyatu awada iyahum. Iyahum makmulnya awada kan? Awada khabar dari kana. Didahulukan. Aduh. Bagaimana ini? Padahal kaidahnya tadi disebutkan enggak boleh. Ya makmul kana makmul khabar kana datang setelah kana, enggak boleh kecuali kalau dzaraf dan jar majrur. Bagaimana seperti ini datangnya? Ditakwil pada kana. Di situ ada isim apa? Mustatir, yaitu dhamir sya'an. Paham enggak? Ada dhamir sya'an di situ ditakwil. Sehingga kananya tidak diikuti oleh apa? Ma'mul khabar kana ini, tapi oleh dhamir sya'an gitu. Dipahami? Ya kan? Maknanya jelas kan? Qanaqidu masih hum, mereka ini seperti qanaqidu haddajun. Aslinya sih hum ka, cuma dibuang untuk mubalaghah. Seolah-olah mereka itu benar-benar apa tadi? Landak gitu. Yang berjalan perlahan-lahan di sekitar rumah-rumah manusia karena sebab pembiasaan yang dibiasakan oleh orang tua mereka. Fa hadza dhahiru annahu mithlu kana ta'amaka zairun akilan. Lihat, ini zahirnya adalah seperti ucapan kana ta'amaka zairun akilan, iya kan? Ta'amaka sebagai amil dari akilan, ya makmul dari akilan. Wa yatakharraju ala anna fi kana dhamiran mustatira huwa dhamir syan. Maka ini keluarkan pada bahwasanya pada kana, wa yatakharraj ini dibawa kepada bahwasanya pada kana ada dhamir mustatir, yaitu dhamir syan. Huwa ismu kana, yang mana itulah isim kananya. Ya. Sehingga dari sini tidak ada apa makmul khabar kana yang mendahului ataslah kana, ada isimnya. Jadi ini kalau antum i'rab jumlah fi'liyah dari kana iyyahum atiyah pada mahalnya apa? Rafa sebagai khabar gitu.
Jadi kana sya'an itu iyyahum atiyatu awada. Wa mimma zahiruhu annahu mithlu kana ta'amaka akilan Zaidun qawluhu. Di antara contoh yang zahirnya semisal itu, semisal kana ta'amaka akilan Zaidun. Kana ta'amaka, kalau tadi kan semisal kana ta'amaka Zaidun akilan ya. Ini macam yang keberapa ini? Yang kedua ya. Kalau yang semisal kana ta'amaka akilan Zaidun, enggak yang dicontohkan tadi. Yang pertama, kedua. Kana ta'amaka Zaidun akilan. Ini yang pertama. Ini yang keduanya berarti ya. Semisal ini adalah ucapan penyair. Fa asbahu wan nawa ali mu'arrasihim wa laysa kullan nawa tulqi al masakin. Ya, mensifati tamu-tamunya yang rakus. Fa asbahu, di pagi hari mereka tamu-tamu ini yang dia jamu. Fa asbahu dalam kondisi an nawa ali mu'arrasihim. Apa nawa? Biji kurma itu menggunung di tempat singgah mereka. Ya, walaysa kullan nawa tulqi al-masakin, tidak semua biji-biji kurma dibuang. Ya, oleh orang-orang miskin ini yang suka ngerasain rakusnya, dia dikasih jamuan kurma itu sampai bijinya numpuk, itu pun enggak semua biji dilempar, ada yang ditelan juga gitu. Rakus dianya gitu. Ya, seperti itu maksudnya. Walaysa kullan nawa tulqi al-masakin, tidak semua biji dibuang, dilemparkan oleh miskin, ada yang ditelan juga gitu. Telan sebagian yang dilempar itu menggunung. Ya. Alimu arrisin. Ya, sini mana? Walaysa kullan nawa tulqi al-masakin. Ya. Idza quri'a bitaliyat, idza quri'a bital, di sini ada beberapa riwayat, cuma kalau kita baca panjang sekali ini. Idza quri'a bitta al-musannah min fawq, itu apabila dibaca dengan ta bertitik dua di atasnya. Dan di sini enggak masalah tulqi dengan ta, bukan yulqi. Kenapa? Karena al-masakin apa? Jamak taksir. Sepakat ulama bahwa jamak taksir boleh di situ dengan ta ataupun dengan tanpa ta. Ya. Fayukharraj al-baitani ala idmarish sya'n, maka dikeluarkan bait ini kepada pengidmaran sya'n, dhamir sya'n. Takdirnya pada yang pertama bima kana huwa, tadi yang pertama bait yang pertama bima kana huwa. Ay asyan, yani asyan maknanya huwa asyan. Fa dhamiru sya'n ismu kana, sehingga dhamir sya'n isim kana, dan atiyah mubtada, awada khabarnya iyyahu ma'mul awada. Kemudian wal jumlah minal mubtada wa khabarihi khabar kana, jumlah fi'liyah dari mubtada khabar sebagai khabar kana. Falam yafsil baina kana wa isma ma'mul khabar li anna isma mudmar qabla al-ma'mul. Dan di sini tidak dipisahkan antara kana ya wasmuha dengan isimnya oleh ma'mul khabar, tidak. Kenapa? Karena isimnya dhamir sya'n tadi diidmarkan sebelum ma'mul, sebelum iyahum. Takdir bait adalah takdir bait yang kedua, laisa huwa ay asyan, ya fa dhamir sya'n ismu laisa. Ya, kemudian kullu mansub bi tulqi, pada bait yang kedua itu kullu dinasabkan dengan tulqi sebagai maf'ul bih muqaddam. Tulqi al-masakin fil fa'il wal majmu'